Selamat siang teman-teman. Ya, Siang. Hari ini Siang. kita akan berdiskusi kembali mengenai nilai-nilai berakhlak, terkhusus nilai loyal. Nah, berita yang akan kita bahas adalah mengenai dipecat karena diduga selingkuh dua ex-ASN Buleleng Somasi Bupati. Dari teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan mengenai keterkaitan artikel ini dengan nilai loyal yang menjadi tema kita hari ini. Baik, sebelumnya kita perlu membahas terlebih dahulu isi dari artikel ini. Jadi, kasus ini bermula dari keputusan Bupati Buleleng yang memberhentikan dua aparatur sipil negara dengan dugaan melakukan hubungan terlarang, yaitu perselingkuhan. SK pemberhentian tersebut menimbulkan masalah sebab kedua ASN merasa tuduhan itu tidak berdasar dan merugikan nama baik mereka. Jika saya kaitkan dengan kode etik dan perilaku utama nilai berakhlak nih, terkhususnya loyal, ASN memang dituntut untuk menjaga kehormatan instansi, namun harus dipastikan juga bahwa hak ASN dihormati. Pelanggaran harus berbasis bukti yang kuat, kalau tidak, kantor bisa dituduh bertindak sewenang-wenang dan dianggap pelanggaran akuntabilitas. setuju. Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan, apakah pemecatan ini benar-benar didasarkan pada proses hukum yang akuntabel? Karena jika kita lihat dari responnya ya, sebagian pihak menilai bupati sudah benar. Sebab ASN kan wajib menjaga martabat, perilaku, dan citra negara. Tapi sebagian lagi juga menilai perilaku dan prosesnya ini terlalu tergesa-gesa dan tidak transparan, apalagi jika bukti selingkuh belum kuat secara hukum. Ya, seharusnya kita sebagai ASN itu wajib menjaga perilaku baik, termasuk dalam kehidupan pribadi, menghindari hubungan terlarang, dan tindakan lainnya yang bisa menimbulkan persepsi negatif dari publik. Ini merupakan bentuk nyata dari nilai loyal serta harmonis. Dengan tidak merusak hubungan sosial di kantor, ASN harus memberi teladan di lingkungan kerja dan masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan tetap percaya pada profesionalisme ASN. Dari sisi moral dan etika, ASN memang wajib menjaga perilaku, termasuk di ranah pribadi, karena ASN membawa nama baik instansi. Hubungan terlarang jelas mencoreng nilai loyal dan harmonis, serta bisa membuat kepercayaan publik turun. Jadi wajar jika ada konsekuensi ya. Tapi dari sisi hukum dan akuntabilitas, pemberhentian ASN bukan perkara ringan. SK pemecatan harus melalui prosedur ketat, pemeriksaan bukti, sidang etik, hak pembelaan, dan audit administratif. Jika tidak, keputusan bisa dianggap sewenang-wenang dan membuka ruang gugatan. Nah, belajar dari kasus di atas, untuk menghindari pelanggaran nilai berakhlak, perlu dilakukan pencegahan lewat pembinaan etika sejak dini, supaya pegawai paham bahwa perilaku pribadi pun bisa berdampak pada citra instansi dan mengganggu keharmonisan pekerjaan. Selain pembinaan etika, diperlukan juga sistem pengaduan internal yang lebih jelas, dan pastikan proses hukum berjalan akuntabel, supaya nama baik instansi tetap terjaga sekaligus adanya keadilan bagi pegawai. Ya, benar banget ya. Kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh aparatur sipil negara bahwa menjaga integritas dan martabat diri adalah bagian dari menjaga nama baik instansi. Selain itu, tidak lupa juga agar ASN tetap menjaga rahasia instansi dengan tidak menyebarkan berita yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai berakhlak, setiap ASN dapat menghindari pelanggaran etika serta terus memberikan teladan positif dari masyarakat. Output yang bisa kita dapatkan dari diskusi kita hari ini adalah: satu, pemberhentian dua ASN; tiga, terbentuknya proses hukum atau somasi yang menyoroti SK pemecatan dan menciptakan perhatian publik; tiga, membuka kemungkinan pemeriksaan fakta dan prosedur pemecatan; keempat, menimbulkan ketegangan internal; kelima, SK yang tidak akan dicabut karena keputusan telah diambil secara hati-hati. Itu tadi menjadi penutup diskusi kita pada hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang hadir. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya. Dadah. Terima Terima kasih kasih semua. semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.